Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita lanjutkan proses laporan keuangan dari UD Coba Ungu ya. Sebelumnya kita sudah sampai pada bagaimana cara menyusun laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan membahas terkait bagaimana cara menyusun jurnal penutup atau orang juga biasa menyebut sebagai jurnal pembalik atau juga disebut sebagai closing jurnal seperti itu. Nah, sedangkan untuk fungsi closing jurnal atau eh, tujuan dibuatnya closing jurnal atau jurnal penutup ini adalah digunakan untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun-akun beban yang ada di UD Cobaung ini. Di mana untuk sumber data sendiri yang kita gunakan untuk menyusun jurnal penutup ini adalah sumber dari neraca lajur. Kita tahu bahwa di neraca lajur, kolom yang memuat terkait akun-akun pendapatan atau saldo-saldo pendapatan beban itu adalah kolom rugi laba ini. Ya, jadi data yang ada di kolom rugi laba ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan atau menyusun jurnal penutup. Ini adalah data-data yang kita gunakan untuk menyusun jurnal penutup. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa saldo yang berkaitan dengan akun-akun pendapatan dan beban itu adalah akun-akun yang dimulai dari kode 4 sampai dengan kode 9. Oke, secara jelas ini terlihat bahwa akun yang menggambarkan sebagai akun pendapatan dan beban itu adalah akun sales sampai dengan income tax expense. Nah, untuk mengetahui ini saldo pendapatan atau beban, kita lihat bahwa kalau di rugi laba atau kolom rugi laba yang menggambarkan akun-akun beban itu adalah saldo-saldo yang ada di sisi sebelah debit atau akun-akun yang saldonya ada di sebelah debit. Ini adalah kategori saldo akun beban. Sedangkan untuk saldo-saldo yang berkaitan dengan pendapatan atau akun-akun yang berkaitan dengan akun pendapatan itu adalah akun-akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit. Oke, jadi akun-akun inilah atau saldo-saldo akun inilah yang akan kita tutup ke dalam jurnal penutup ini. Oke, sekarang kita mulai untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk menutup akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan. Oke. Nah, untuk akun pendapatan sendiri di sini kita lihat hanya ada dua saldo, yaitu untuk sales dan untuk interest revenue. Ini adalah akun pendapatan. Dan saldo akun pendapatan ini akan kita tutup ke dalam jurnal penutup. Oke, sekarang kita lihat bahwa saldo akun pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Fungsinya jurnal penutup itu adalah menutup saldo. Nah, arti dari menutup saldo artinya saat saldo pendapatan ini kita masukkan ke dalam closing jurnal atau jurnal penutup, maka saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Jadi dibalik namanya jurnal penutup atau istilah orang menyebut sebagai jurnal pembeli artinya bahwa jurnal penutup ini fungsinya untuk membalik saldo. Kalau saldo sebelumnya itu saldo normalnya di kredit, maka saat masuk atau dilakukan pencatatan di jurnal penutup, maka saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya di sisi sebelah kreditnya apa? Akun yang digunakan untuk menutup saldo pendapatan ini kita gunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, seperti itu. Lalu kemudian untuk ref-nya kalian bisa isi dengan kode akun dan sisi debit dan sisi kreditnya. Untuk debitnya lihat di sales ada sales dan interest revenue. Kita ambil di sini ada 1.5.300.000 untuk sales dan ada 6.100.000 ini untuk interest revenue. Ini saldonya kita masukkan di sisi sebelah debit. Nah, lalu untuk sisi sebelah kredit itu adalah akumulasi atau jumlah dari sisi debit ini. Maka kita letakkan di sini. Maka ketemulah 1.011.400.000 untuk income summary. Yaitu jurnal yang pertama adalah jurnal untuk menutup akun-akun yang saldonya ada di sisi sebelah kredit atau saldo pendapatan. Oke, yang kedua kita akan tutup untuk saldo-saldo beban ini. Di mana saldo beban itu saldo normalnya ada di sisi sebelah debit. Maka saat kita catat ke dalam jurnal penutup, maka saldonya ini kita balik ya, kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini.
Ya, kita letakkan di sisi sebelah kredit untuk akunnya, yaitu dari sales retur sampai dengan income tax expense. Lalu sisi debitnya, nah seperti tadi halnya pendapatan, akun yang digunakan untuk menutup akun pendapatan adalah income summary. Begitupun dengan akun yang akan kita gunakan untuk menutup saldo beban ini. Ya, kita gunakan akun income summary juga, seperti itu. Nah, baru sekarang kita masukkan saldo-saldo beban ini. Mulai dari sales retur yaitu 50 juta, kemudian untuk cost of goods sold-nya adalah 713 juta 100 dan seterusnya sampai dengan income tax expense yaitu 21 juta 666.540. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan di sisi sebelah kredit karena jurnalnya ada di kredit. Oke. Lalu kemudian setelah saldo-saldo beban ini kita masukkan ke dalam atau ke sisi sebelah kredit, maka untuk income summary-nya di sisi sebelah debit itu adalah isi atau akumulasi dari total saldo beban ini. Silakan kalian hitung, lalu kalian masukkan di sisi sebelah debit untuk net income summary seperti itu. Oke ya, jadi selesai. Yang kedua itu yang pertama tadi untuk menutup saldo beban pendapatan, kemudian yang kedua kita tutup saldo-saldo beban. Lalu setelah itu perhatikan antara pendapatan dan beban ini itu ada selisih ternyata. Total pendapatan itu adalah 1.011.400.000, sedangkan total untuk beban itu adalah 955.686.040 rupiah. Nah, selisih antara pendapatan dan beban, kalau kita lihat ini lebih besar saldo pendapatan. Sehingga selisih antara pendapatan dan beban ini kita letakkan di sisi sebelah debit sebagai penyeimbang eh, saldo debit dan kredit. Di sini kita lihat selisihnya adalah 55.713.960 rupiah. Inilah yang disebut dengan selisih laba atau laba bersih usaha. Nah, laba bersih usaha ini pun ini harus kita tutup ya. Harus kita tutup nilai laba ini ke dalam jurnal penutup. Bagaimana untuk menutup selisih laba ini? Oke, kita tahu bahwa laba itu akan menambah modal. Normalnya modal itu kalau bertambah dia ada di sisi sebelah kredit, yaitu pasca kapital. Kreditnya tentunya bertambahnya modal ini dikarenakan ada selisih laba income summary-nya itu ada di sisi sebelah debit. Ya, tadi selisih selisih laba ada di sisi sebelah debit. Begitu kita masuk ke jurnal penutup, kita letakkan selisihnya di sebelah kredit sebagai masuk di modal pasca ini. Ya, kita masukkan sebagai modal pasca, maka kita masukkan di sisi sebelah kredit. Debitnya tentu saja adalah ikhtisar laba rugi, ini mengambil dari selisih laba tadi, yaitu 55 juta sekian. Sehingga jurnal untuk menutup laba ini, untuk menutup selisih laba, jurnalnya adalah income summary pada pasca kapital. Nilai sisi debit dan sisi kredit kita ambilkan dari selisih laba ini atau laba bersih usaha ini. Oke, itu jurnal yang ketiga. Terakhir, ya, terakhir, apabila di sini ternyata di usaha UD coba ungu ini ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka pengambilan pribadi oleh pemilik atau biasa disebut dengan prive atau orang lain juga bisa menyebut sebagai drawing. Kita lihat bahwa drawing atau prive itu ada di kode 3. Kita lihat di sini. Di sini kita lihat untuk 312 terus ada pasca drawing 25.400. Ternyata ada pengambilan pribadi pemilik nih 25.400. Nah, catatan buat kalian apabila ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka pengambilan pribadi itu pun harus kita tutup ya ke dalam jurnal penutup atau jika ada drawing atau ada preve, maka akun itu pun harus kita tutup ke dalam jurnal penutup ya. Nah, jurnal untuk menutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik atau biasa disebut dengan drawing ini, kita lihat bahwa drawing itu ada di sisi sebelah debit. Maka pada saat kita masuk ke jurnal penutup, drawingnya atau pasca drawing itu kita letakkan di sisi sebelah kredit, pasca drawing. Debitnya apa? Oke, kita lihat bahwa untuk pengambilan pribadi otomatis akan mengurangi modal usaha. Sehingga di sisi debit itu kita gunakan pasca kapital. Jadi akun yang kita gunakan untuk menutup adanya pengambilan pribadi oleh pemilik itu kita gunakan akun pasca kapital. Jangan menggunakan income summary. Kenapa tidak menggunakan income summary? Karena income summary
itu artinya adalah ikhtisar laba rugi, maka ini khusus untuk menutup akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Tetapi jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka akun yang kita gunakan itu adalah modal dari usaha itu sendiri, yaitu pasca kapital. Oke, silakan kalian masukkan jumlahnya sesuai dengan yang ada di sini, bahwa di sini untuk drawingnya itu adalah 25.400.000. Kita masukkan di sisi sebelah debit dan kredit. Oh ya, jangan lupa untuk kode akun silakan kalian lengkapi ya. Kalian masukkan bisa dilihat di daftar akun. Tentu disesuaikan ini untuk kebutuhan atau untuk kepentingan saat kita nanti menyusun rekapitulasi ini. Oke, kalau sudah kita masukkan semua atau sudah kalian catat semua yang berkaitan dengan jurnal penutup, silakan kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlahkan sisi debit dan kredit, itu nilainya adalah 2.048.200.000 rupiah. Ini untuk jurnal penutup. Nah, apabila jurnal penutup ini sudah selesai, kalian susun, maka tugas kalian terakhir adalah menyusun rekapitulasi dari jurnal penutup ini. Di mana fungsi untuk rekapitulasi itu adalah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit dengan menggunakan kode akun untuk mengelompokkannya. Kita lihat bahwa kode akun yang ada di sisi sebelah debit ini kita tandai dengan tanda merah seperti ini, misalnya untuk mempermudah dalam proses penyusunan kode akun. Nah, kita lihat di sisi debit itu adalah yang berwarna merah seperti ini. Nah, silakan kode-kode akun yang muncul di sisi sebelah debit ini kalian masukkan di sisi debit kolom atau tabel rekapitulasi. Tentunya dalam penyusunan kode akun, silakan kalian susun mulai kode akun terkecil. Di sini kalau kita lihat dari data kode akun yang muncul di sisi sebelah debit ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali kode akun muncul di sisi debit. Tetapi kalau kalian perhatikan ada satu akun muncul yang muncul berkali-kali, yaitu di sini ada income summary. Income summary muncul di akun untuk menutup beban dan income summary menutup modal. Nah, jika ada 2 kali muncul karena kodenya sama, cukup kalian masukkan sekali saja di sini. Tetapi untuk jumlahnya, totalnya kalian jumlahkan total yang income summary untuk menutup beban dan income summary untuk menutup modal. Seperti itu ya. Menutup laba, sorry. Jadi ini kita tambahkan, nanti kalian masukkan ke sini. Nah, jika ada akun yang muncul 2 kali seperti itu. Dan yang lainnya kalian masukkan 31.100, tentunya di sini kalau kita lihat 31.100 adalah 25 juta. Kalian masukkan 25 juta. 31.300 ini ada 2 kali muncul, ada 955 juta 686.040 ditambah dengan 55 juta 713.960, maka didapat 1.011.400.000 rupiah. Dan seterusnya 41.100 itu 1.005.300, dan yang terakhir 81.100 itu adalah 6.100.000. Oke, itu untuk akun-akun yang ada di sisi sebelah debit. Nah, sisanya yang di kredit ini silakan kalian pun susun di sisi sebelah kredit, tentunya menyusunnya adalah mulai dari kode akun terkecil. Nah, setelah saya susun hasilnya kira-kira seperti ini. Akun terkecil ada 31.100 dan akun terbesar 91.300. Lalu kalian masukkan nilai saldonya. Tentunya hati-hati dalam menjumlahkan ya. Harus teliti, hati-hati. Setelah saya masukkan untuk saldonya masing-masing adalah seperti ini. Nah, setelah saldonya dimasukkan, maka silakan kalian jumlahkan sisi debit atau jumlah debit dan jumlah kreditnya ini. Nah, setelah saya jumlahkan di sini hasilnya kira-kira yang didapat adalah 2.048.200.000 rupiah. Ini sama dengan jumlah yang ada di jurnal ini. Kalau proses penyusunan rekapitulasinya benar, tapi kalau ada kesalahan jumlah, pastinya kalian mungkin kurang teliti atau salah dalam menjumlah data yang ada di rekapitulasi ini, atau mungkin salah memasukkan saldo dan seterusnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai neraca saldo setelah penutupan.
Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.